Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifai Haikal, jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi akidah akhlak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pada mata kuliah Islam Tamadun Melayu yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS ujian tengah semester saya pada semester 6 ini. Adapun pertanyaan yang pertama ialah, jelaskan tanggapan Anda mengapa pentingnya mempelajari Islam Tamadun Melayu. Yang mana kita ketahui bahwasannya pentingnya mempelajari Islam Tamadun Melayu ialah untuk mengetahui dari mana peradaban Melayu itu masuk, asal muasal Melayu itu masuk, dan masuknya Islam pada daerah Melayu, sehingga kita mengetahui bahwasanya Islam Tamadun Melayu ini penting, sangat penting untuk mengetahui hal-hal tersebut. Yang mana apabila kita tidak mengetahui Islam masuk ke Melayu itu seperti apa, atau asal muasal Melayu itu seperti apa, maka belum bisa dikatakan bahwasanya kita mempelajari Islam Tamadun Melayu itu sendiri. Sehingga dapat saya simpulkan, pentingnya mempelajari Islam Tamadun Melayu itu ialah mengetahui peradaban Islam dan peradaban Melayu yang masuk di Nusantara, khususnya yang kita pusatkan pada daerah Riau. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu coba analisis budaya yang bernilai agama di Indonesia atau lingkungan tempat tinggal Ananda. Baik, adapun budaya yang bernilai agama yang ada pada lingkungan saya ialah yaitu tolak bala. Tolak bala ini ialah suatu kegiatan yang bertujuan atau suatu adat istiadat yang bertujuan untuk mengusir hal-hal negatif suatu atau awal mula untuk melakukan kegiatan, yang mana dengan masuknya budaya agama, sehingga pada saat proses tolak bala ini dimasukkan dengan ajaran-ajaran Islam. Adapun ajaran-ajaran Islam yang dimasukkan pada adat tolak bala ini ialah berdoa, memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dalam segala hal kegiatannya selalu diberikan keberkahan dan selalu diberikan keselamatan dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu tepung tawar. Nah, tepung tawar yang dilakukan. Adapun tepung tawar ini biasa dilakukan pada saat upacara pernikahan. Adapun tujuannya ialah sebagai wujud untuk sukacita seorang yang telah menikah gitu, dan juga sebagai doa supaya pada saat melakukan perjalanan hidup sebagai suami istri mereka diberikan keberkahan, keselamatan dunia dan akhirat. Baiklah, saya akan langsung menjawab pertanyaan yang ketiga. Bagaimana corak keberagaman Islam di Riau? Pada dasarnya masyarakat Melayu awal mulanya beragama Hindu-Buddha, dan sebagian itu beragama sesuai dengan nenek moyangnya masing-masing. Sehingga masuknya Islam di Riau atau di Melayu ini menyebabkan terjadinya alkulturasi, yang mana nilai-nilai Islam ini beradaptasi dengan adat istiadat Melayu. Masuknya Islam di Melayu ini sangat membawa perubahan yang sangat besar bagi masyarakat Melayu, khususnya yang kita ketahui di daerah Riau ini. Adapun contohnya seperti Balimau Bekasai. Balimau Bekasai ini adalah contoh adat istiadat yang dilaksanakan dengan bertujuan untuk mensucikan diri dari hal-hal yang telah lalu gitu, atau mensucikan diri menjadi fitrah gitu. Sehingga pada saat masuknya nilai-nilai ajaran Islam, maka Balimau Bekasai ini berubah menjadi tujuannya untuk
mensucikan diri pada saat menghadapi bulan suci Ramadan, yang mana tujuannya bahwasanya kalau bertemu dengan bulan suci Ramadan kita harus suci, harus bersih, semoga dengan tujuan semoga biar dalam kegiatan Ramadan puasa itu kita bisa lancar hingga akhir. Adapun selanjutnya pertanyaan yang keempat, apa fungsi adat bagi masyarakat Riau? Adapun fungsi adat bagi masyarakat Riau adalah satu, menjabarkan nilai-nilai dasar Islam, yang mana kita ketahui bahwasannya masuknya adat istiadat ini telah terserap dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga adanya adat dapat membantu penyebaran agama Islam. Dengan adat itulah penyebaran nilai-nilai Islam itu sangat mudah. Yang kedua itu menjadi identitas yang Islami. Adapun adanya adat itu fungsi yang kedua ialah sebagai identitas yang Islami, yang mana kita ketahui bahwasannya adat itu berakar dari ajaran Islam, sehingga adat istiadat itu pasti ada nilai-nilai Islamnya, apalagi ada istiadat Melayu. Sehingga ada yang mengatakan bahwasannya apabila seorang Melayu yang keluar dari Islam, maka ia keluarlah dari Melayu. Sedangkan apabila ada orang yang bukan Melayu tetapi dia masuk Islam, maka ia masuklah pada Melayu. Adapun yang ketiga, fungsi dari adat istiadat menjadi perekat dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bangsa dan bernegara, yang mana kita ketahui bahwasannya masyarakat Melayu ini masih bersifat heterogen, sehingga adanya adat itu membuat masyarakat Melayu ini bisa menyatukan masyarakat itu, sehingga tatanan kehidupan masyarakat Melayu itu akan damai apabila saling support satu sama yang lainnya. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, sebutkan pembagian adat dan masing-masing contohnya. Adapun yang pertama, adat sebenarnya adat. Adat sebenarnya adat ini perilaku yang sudah ada atau alamiah yang telah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga adat sebenarnya adat ini ialah ketentuan yang telah alamiah, telah ada, yang bisa kita katakan ialah hukum alam gitu. Jadi adat sebenarnya adat ini adalah hukum alam yang telah ada, sehingga kita tidak bisa menggugatnya kalau telah dikatakan hukum alam. Selanjutnya adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan ini terjadi akibat dari hasil pemusyawaratan. Jadi hasil pemusyawaratan itulah yang jadi pegangan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Nah, pada adat yang diadatkan ini ialah contohnya suatu adat yang dimusyawarakan atau ditetapkan pada suatu daerah itu. Nah, sehingga daerah itu akan mematuhi adat itu sesuai dengan musyawarah yang telah ditetapkan. Selanjutnya adat yang teradat. Nah, adat yang teradat ini tidak termasuk pada adat yang kedua itu. Adat yang teradat ini ialah berkembang dalam masyarakat tanpa melalui musyawarah, yang mana adat yang teradat ini ialah adanya suatu kebiasaan yang ada pada masyarakat yang lama-kelamaan berkembang dan ditetapkan sebagai adat. Jadi pada adat yang teradat ini tidak ditetapkan dalam bentuk musyawarah ataupun dalam bentuk hukum alam, akan tetapi ia ada di kebiasaan sehari-hari masyarakat, sehingga lambat laun ia dianggap sebagai adat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.